Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan individu dan masyarakat, peranan dan status, struktur peranata dan proses sosial. Nah, yang pertama, 1. Hubungan individu dan masyarakat. Pengertian individu adalah individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat kita simpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Pengertian masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Nah, di sini ada beberapa hubungan individu dengan masyarakat. Yang pertama, individu memiliki status yang relatif dominan terhadap masyarakat. Yang kedua, masyarakat memiliki status yang relatif dominan terhadap individu. Dan yang ketiga, individu dan masyarakat saling bertergantungan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, peranan dan status individu dan masyarakat, pengertian peran sosial. Di sini saya akan berikan contohnya terlebih dahulu, yaitu anak. Anak peran yang pasti dimiliki oleh orang ketika lahir ke dunia. Orang tua, peran yang hampir semua orang miliki selama hidupnya. Dan yang ketiga, guru. Menjadi seorang guru merupakan sebuah pilihan. Seseorang yang ingin menjadi seorang guru harus sejak awal telah menentukan jenjang pendidikan yang akan ditempuh. Untuk memiliki peran ini, maka harus memiliki pendidikan formal yang tepat. Tadi contohnya sudah saya berikan dan ini penjelasannya. Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya. Individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Bentuk tindakan sosial yang dilakukan seseorang biasanya berdasarkan peran masing-masing. Contoh peran sosial. Adapun untuk contoh peran sosial yang ada di masyarakat dan mudah ditemukan dalam keseharian. Nah, ini kita masuk yang ketiga. Pengertian struktur peranata dan proses sosial. Struktur sosial berarti menyusun, membagi atau mendirikan, misalnya mendirikan sekolah. Struktur sosial berarti pola perilaku dari setiap individu dalam masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang tersusun. Dan dalam hal ini struktur sosial dapat horizontal maupun vertikal susunannya. Contoh, struktur sosial yang horizontal adalah kelompok pria dan kelompok wanita, atau kelompok orang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Dan di sini saya berikan ciri-ciri struktur sosial. 1. Muncul pada kelompok masyarakat. 2. Berkaitan erat dengan kebudayaan. 3. Dapat berubah dan berkembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa struktur sosial muncul karena adanya dua unsur berikut, yaitu 1. Individu. Dalam hal ini, individu adalah sebagai pembentuk masyarakat sekaligus pembentuk struktur sosial. Struktur sosial. 2. Interaksi antara individu dalam masyarakat akan membentuk struktur sosial. Tanpa adanya interaksi,
maka struktur sosial tidak mungkin terbentuk. Pengertian proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan atau kelompok sosial saling bertemu dan menentukan bentuk hubungan. Interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi tersebut dapat terjadi kompetensi, perselisihan, dan sebagainya. Proses sosial dapat diartikan proses interaksi yang terjadi secara terus-menerus sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Hubungan antara individu yang saling berpengaruh dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku disebut interaksi. Interaksi sosial terjadi apabila tindakan atau perilaku seseorang dapat mempengaruhi, mengubah, memperbaiki, atau mendorong perilaku, pikiran, perasaan, emosi orang lain. Kesimpulan yang saya dapat yaitu manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dalam diri setiap individu terdapat keinginan sekaligus kebutuhan untuk menjalankan kehidupan bersama individu yang lain dan menciptakan suatu hubungan sosial. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.